Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nurulmudi. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan konsep hidrologi dan siklus hidrologi. Lanjut. Sebelum kita mengetahui apa itu konsep hidrologi, perlu kita ketahui apa itu hidrologi. Hidrologi secara umum adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi. Hidrologi berasal dari kata hidrologia yang artinya ilmu air. Hidrologi merupakan ilmu yang mengkaji kehadiran dan pergerakan air di bumi. Dalam kajian hidrologi meliputi potamalog, aliran permukaan, geohidrologi, air tanah, hidrometeorologi, air yang ada di udara berwujud gas, limnologi, air permukaan yang relatif tenang seperti danau dan waduk, kriologi, air berwujud padat seperti es dan salju. Orang yang mempelajari hidrologi biasanya disebut dengan hidrologis. Lanjut, konsep hidrologi. Konsep dasar mengenai ilmu hidrologi sangat berkaitan dengan siklus hidrologi. Daratan siklus hidrologi diberi batas sebagai suksesi tahap-tahap yang dilalui air atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Presipitasi dalam segala bentuk salju, hujan batu es, hujan dan lain-lain jatuh ke atas vegetasi, batuan gendul, permukaan tanah, permukaan air, dan saluran sungai, presipitasi saluran. Lanjut, siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi dapat juga berarti lebih sederhana, yaitu peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian akan jatuh pada permukaan bumi dalam bentuk hujan yang mengalir di dalam tanah dan di atas permukaan tanah sebagai sungai yang melaju ke laut. Lanjut, proses siklus hidrologi. Yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga sublimasi, yang keempat intersepsi, yang kelima kondensasi, yang keenam adveksi, yang ketujuh presipitasi, yang kedelapan runoff, dan yang terakhir infiltrasi. Macam-macam siklus hidrologi. Proses terjadinya hidrologi dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas dari matahari, lalu terjadi kondensasi membentuk awan, pada akhirnya jatuh ke permukaan, seperti halnya pada gambar di samping. Yang kedua, siklus sedang. Proses siklus sedang yaitu menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas dari matahari, lalu terjadi evaporasi yang terbawa angin lalu membentuk awan yang pada akhirnya jatuh ke permukaan daratan dan kembali ke lautan, seperti halnya contoh gambar di bawah. Lanjut, siklus panjang. Proses siklus panjang yaitu menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas dari matahari, lalu uap air mengalami sublimasi membentuk awan yang mengandung kristal es dan pada akhirnya jatuh dalam bentuk salju, kemudian akan membentuk gletser yang mencair membentuk aliran sungai dan kembali ke laut.
seperti halnya contoh gambar di bawah. Neraca air. Neraca air atau water balance merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut, kelebihan atau kekurangan. Kegunaan mengetahui kondisi air pada surplus dan defisit dapat mengatasi bencana yang memungkinkan terjadi, serta dapat pula untuk mendayagunakan air sebaik-baiknya maksudnya. Lanjut, dalam perhitungan neraca air dapat menggambarkan curah hujan yang tertampung dalam daerah recharge. Penguapan kembali menjadi evaporasi. Air mengalir di permukaan sebagai surface drainage, runoff maupun infiltrasi air tanah. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.